Selamat datang di kanal YouTube Rumah Solusi Indonesia. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita berada di hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022. Dan kali ini saya akan membawakan satu materi dengan saya berikan sebuah topik atau judul bicara adalah berlian, diam adalah emas. Sengaja saya membawakan satu topik ini, tidak lain tidak bukan saya mengutip sebuah kata-kata bijak atau kata-kata mutiara. Bicara adalah berlian dan diam adalah emas. Dan ini saya berusaha untuk menjadikan sebuah analog, untuk memberikan sebuah wacana, memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah pencerahan khususnya pada Anda sekalian yang sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit. Dan akibat adanya tunggakan hutang yang saat ini terjadi, itu artinya Anda harus berhadapan dengan kolektor. Baik itu kolektor debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan cara datang ke rumah atau tempat bekerja pemegang kartu kredit atau card holder yang saat ini sedang menunggak. Artinya face to face. Juga untuk menghadapi kolektor debt call, kolektor yang melakukan penagihan dengan menggunakan sarana telekomunikasi, khususnya telepon. Entah itu yang ditelepon adalah nomor fix line rumah tinggal atau tempat bekerja, atau bisa jadi yang ditelepon adalah nomor handphone card holdernya atau pemegang kartu kreditnya yang saat ini sedang mengalami tunggakan hutang kartu kredit. Dan di sini di minggu lalu sudah saya upload satu video pentingnya untuk mau menghadapi kolektor. Dan sebelum video yang pentingnya untuk menghadapi kolektor sudah saya upload juga di 2 minggu yang lalu tentang menawarkan teror kolektor tentang bully. Dan ini adalah masuk ke janji saya membawakan satu topik, yaitu bicara adalah berlian dan diam adalah emas. Maksudnya bagaimana? Atas topik atau tema yang saya bawakan ini, saya akan mulai mengupas dari mulai yang bawah dulu, diam adalah emas. Kemarin setelah saya mengupload beberapa video tentang bully, kemudian tentang pentingnya menjawab pertanyaan kolektor dengan benar, kemudian telah mengupload video menawarkan teror bully dari kolektor, dan pentingnya untuk mau menghadapi kolektor. Banyak sekali klien yang menelpon saya, "Pak, bimbingannya Bapak kurang detail." Karena ketika saya menjawab mengikuti bimbingannya Bapak, untuk sementara waktu saya tidak ingin melakukan pembayaran hutang, itu kolektor memberondong banyak pertanyaan sehingga saya menjadikan gelagapan. Saya tidak
bisa berkata banyak tentang hal itu, karena memang macam bully itu banyak, tergantung dengan Anda ketemu kolektor yang seperti apa. Dan itu semua tergantung dari mentalitas Anda. Mentalitas Anda ketika ada head to head dengan debt call, ataupun mentalitas Anda untuk membarikade hati Anda agar supaya tidak dikenai, dilukai, dicuri kebahagiaan hati Anda, dirampas kedamaian batin Anda oleh debt call. Tapi saya akan berusaha maksimal, mati-matian untuk berbagi pada Anda sekalian yang sedang mengalami kondisi tersebut. Dan nanti di video-video selanjutnya saya akan mencoba mengemas. Jika kolektor bertanya ini, jawabnya harusnya ini. Jika pertanyaan kolektor berikutnya ini, harusnya menjawab ini. Dan karena itu macamnya banyak, motifnya banyak, modusnya banyak, jadi nanti saya buat episode-episode, dan setiap episode saya berusaha untuk memberikan contoh dialog dengan kolektor dengan 2 topik saja. Tentang berapa episodenya saya belum bisa mengatakan, dan nanti permintaan klien-klien saya bahwa jawaban berikutnya ini yang saya membuat saya pusing kepala, akan saya kemas dalam satu materi dengan topik atau tema atau judul simulasi dialog dengan kolektor episode yang pertama, dan nanti akan sambung episode yang kedua, dan berakhirnya sampai episode keberapa saya kurang tahu, karena ini nanti terkait dengan pertanyaan-pertanyaan atau rekaman-rekaman yang dikirim oleh klien-klien pada saya untuk saya pelajari. Kemudian saya akan kasih bimbingan jika dia ngomong gini berikutnya. Kalau sampai dia menelpon lagi dan berikutnya mengatakan ini, jawab ini. Kalau ini, jawab ini. Dan semoga itu bisa membantu Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar atau sedang menunggak utang atau kredit. Oke, saya akan membawakan dulu dari yang terbawah, diam adalah emas. Metode diam adalah emas ini tidak artinya Anda menerima telepon dari desk call, tidak artinya ketika ada debt call datang dengan Anda, face to face dengan Anda, tidak artinya Anda harus mematung itu ya tadi, diam 1000 bahasa. Jadi diam adalah emas ini pun hanyalah strategi atau istilah analog yang saya berikan pada Anda sekalian. Ketika jam terbang Anda ini belum cukup untuk agresif, mending Anda melakukan metode pasif. Tapi metode pasif ini sendiri tidak artinya diam 1000 bahasa. Jadi kita hanya sebatas yang pertama, menu pertama yang benar-benar tidak bisa ditawar, yang saya sodorkan pada Anda sekalian, dan harapannya Anda sekalian memaklumi dan mengerti maksud dan tujuan saya, bahwa ketika kolektor menelpon, ketika debt call datang, kolektor desk call menelpon atau kolektor debt call menelpon, tidak lain tidak bukan, tak ulangi lagi untuk kesekian kalinya, bahwa tujuan mereka adalah mendapatkan setoran berapapun nilainya. Tujuan mereka bisa membayar full payment, tapi elek-elek atau jelek-jelek atau paling tidak menawarkan sebuah program recovery, reschedule, restruct. Dan ini juga belum saya bahas kenapa saya menolak hal itu, karena
Setiap kali saya buat video, komentar dari klien-klien saya, curhat hati dari klien-klien saya ini merasa saya perlukan untuk saya dahulukan, sehingga ini nanti tetap akan saya buat. Kolektor itu berusahanya pertama full payment, kedua paling tidak minimum payment, itu kalau yang awal-awal macet. Kalau yang sudah macet kolektibilitas 5, sudah lebih dari menunggak 180 hari, mereka berusaha untuk melakukan recovery, restruct, rescheduling dengan cara merubah, mencicil, membuat tagihan tersebut diangsur. Dan ketika kalau full payment mungkin Anda benar-benar tidak kuat, recovery, reschedule atau restruct ini ada kemungkinan akibat Anda tidak berpikir panjang bagaimana perekonomian ke depan yang Anda alami. Ini juga terkait dengan secara nasional, bahwa memang saat ini seperti yang kita sudah tahu, akibat adanya perang Rusia Ukraina yang belum tahu kapan ini berakhir, dampaknya sudah sangat terasa sekali, termasuk di negara kita tercinta Indonesia. LPG naik, BBM yang bersubsidi mulai diatur, kemudian minyak goreng langka, maksudnya langka tuh harganya naik. Dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa nantinya jika tidak segera normal, perang tidak segera berakhir antara Rusia versus Ukraina ini, akan berdampak bahan-bahan lainnya akan banyak sekali yang naik. Sehingga ini jika Anda tidak mengantisipasi, apa yang tadinya Anda pikir saya mampu untuk melakukan pembayaran, atau bahkan Anda memutuskan mengambil program restruct atau recovery atau reschedule ini hanya atas dasar takut, nantinya ya endingnya Anda paling jalan 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, dan akhirnya berhenti lagi. Dan itu akan membuat Anda rugi. Sehingga satu hal yang sudah saya katakan tidak bisa ditawar adalah tidak usah menjanjikan untuk melakukan pembayaran waktunya, dan tidak usah mau menanggapi tawaran recovery, reschedule, restruct. Karena saya sudah katakan, recovery, reschedule, restruct nilainya dan waktunya sudah bisa dipastikan, sedangkan pendapatan yang Anda estimasikan itu bisa meleset turun. Kalau melesetnya lebih sih, puji Tuhan ya, bahasanya puji Tuhan bagi Anda yang beragama mungkin Katolik atau Kristen. Sedangkan kalau misalkan saya analogkan, Anda memeluk agama Islam, alhamdulillah. Tapi kalau yang Anda prediksi pendapatan Anda ini menurun drastis, recovery, restruct atau reschedule yang sudah Anda setujui dan Anda tanda tangani itu tidak mau tahu tentang apa yang terjadi, dan endingnya nanti program itu akan gugur dengan sendirinya karena ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Sehingga menu yang saya terapkan bahwa
Diam adalah Mas itu yang pertama kali ketika kolektor mengatakan, Bu, kalau tidak bisa bayar full payment, saya bicara yang baru saja sedang macet. Paling tidak minimum payment. Bahkan, saya katakan bahkan, ketika ternyata minimum paymentnya ini 5%-nya ini cukup besar pun, dan kolektor entah itu Depkol, entah itu Diskol bisa membaca kondisi finansial atau kondisi niat dari card holder atau debitur yang saat ini sedang macet. Kalau Depkol bisa baca niat, bukan niat ya, lebih condong ke mentalitas. Wah, ini orangnya pucat, takut ini, pembekalannya hukum kurang minim sekali. Dia akan berusaha untuk melihat kan, kalau Depkol face to face, barang dagangannya juga sudah ada, motor mobil mungkin ya ada. Saya bicara ini yang mohon maaf memang benar-benar sudah di titik rendah, kondisi ekonomi yang tidak rendah. Depkol pun tidak segan-segan, ya sudah, kalau minimum P 500 tidak bisa, ya titip dulu 100, apa 200, apa 150, 100. Dan itu tidak ada gunanya sama sekali. Nilai yang Anda bayarkan itu tidak memotong pokok hutang, bahkan nilai yang Anda bayarkan dibuat untuk bayar bunga dan denda saja mungkin habis dan kurang, malah minus. Dan ketika itu dilakukan, ya langsung, sorry Pak, Anda tidak berjodoh dengan saya. Langsung katakan begitu, jangan bilang sorry-nya tidak bisa membayar, tapi sorry Pak, saat ini Anda tidak berjodoh dengan saya karena realitanya memang saya belum memungkinkan untuk membuat skala prioritas membayar hutang kartu kredit tersebut. Jangan bilang tidak punya dana. Dan satu lagi yang harus saya bahas, bahwa setelah Anda mengatakan saya saat ini belum ingin membayar hutang tersebut, itu macamnya kolektor itu banyak sekali. Yang pertama, mungkin ini saya ungkapkan sedikit ya, nanti akan lebih detail seperti yang sudah saya janjikan di topik simulasi dialog dengan kolektor episode yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Alasannya apa Pak? Kok tidak mau membayar? Pertanyaan yang pertama, alasannya apa kalau kok tidak mau membayar? Itu masih kolektor yang masih golongan yang belum bengis. Tapi endingnya nanti tetap bengis, karena mereka sudah saya katakan, mereka itu hidup di lingkungan yang toksik. Jadi jika saya berikan sebuah pesan bagi kolektor, Anda tuh hidup di lingkungan yang toksik, pikirkan itu. Tiada hari, tiada waktu, tiada jam, tiada menit, adanya cuma mempressure orang, menghakimi orang, memaki-maki, mencari celah strategi. Pokoknya bagaimana bisa terbayar dengan cara-cara yang dilakukan banyak oknum kolektor dengan mengadu domba, mengganggu kesini kemari, dan tidak lain tidak bukan tujuannya mencelakai. Kenapa saya bicara tujuannya mencelakai? Umpama yang punya hutang suami yang diganggu istri supaya cekcok, atau sebaliknya, kalau yang punya hutang istri yang diganggu suami supaya cekcok.
Yang punya hutang pegawai yang diganggu bosnya, teman-teman kerjanya supaya dipecat. Yang punya hutang orang tuanya yang diganggu anaknya, anak kandung atau anak menantunya supaya cekcok, atau sebaliknya yang punya hutang anaknya, entah itu anak menantu, entah itu anak kandung, yang diganggu adalah orang tua kandung atau orang tua mertua. Jadi itulah pesan saya sedikit untuk kolektor. Andai Anda ingin meneruskan pekerjaan sebagai kolektor, ingat Anda berada dalam zona toksik, dan yakinlah nantinya akan ada impact tertentu di psikologi Anda, dan ketika Anda menabur, dan itu pasti menuai. Walaupun Anda mengambing hitamkan, Anda beralibi, akan saya menunaikan tugas yang mulia, menagih hutang. Kalau memang Anda mau menggunakan alibi atau istilah berkomitmen untuk melakukan penagihan hutang agar supaya mau membayar, gunakanlah dengan cara yang baik. Lihatlah posisinya. Jadi diam adalah emas tadi. Setelah Anda dikatakan, kenapa Pak kok tidak mau membayar? Lah ini alasannya apa kalau tidak mau membayar? Ini pertama kali yang saya tegaskan ketika Anda dipancing dengan kata alasan. Alasan itu artinya sejenis alibi, sejenis strategi, sejenis setting. Kalau ketika kolektor mengatakan alasannya apa, jawaban mayoritas dari klien itu salah. Jebakan Batman-nya dari kolektor masuk sebenarnya. Alasannya saya belum ada dana, walaupun mungkin sudah betul cara yang menjawabnya mengikuti aturan saya, yang skala prioritas belum ada dana yang bisa saya plotkan untuk bayar hutang kartu kredit atau KTA. Tapi jawabannya jangan alasan. Kalau alasan itu berarti apa? Cuman alasan, cuman alibi. Dan memang itu dipancing oleh kolektor. Jawab aja, ini bukan alasan Pak, ini bukan alasan Bu, kalau deskolnya kebetulan perempuan. Ini realitanya. Realitanya saya saat ini belum bisa bayar atau memplotkan, mensisihkan untuk fungsi membayar kartu kredit tersebut yang saat ini sedang tertunda. Sudah, itu kalau yang kita menggunakan metode silent is gold. Diam adalah emas. Dan berikutnya, dialog-dialog berikutnya, nggak bisa begitu Pak. Kok Anda membuat aturan? Pak, ingat loh Pak, Anda itu sudah pakai uangnya bank kita loh Pak. Kemudian ada juga yang bengis, memangnya ini uangnya bapaknya bapak, mbah kamu, bahkan ada yang begitu. Atau bahkan, Pak, nanti kalau bapak seenak-enaknya saja, nanti saya akan menelpon ini itu. Saya katakan untuk yang diam adalah emas, selama dia mengatakan sebuah dialog itu tidak menggunakan tekanan fisik atau tekanan verbal. Kalau Devko tidak menggunakan tekanan fisik, tidak dengan melotot-melotot, tidak dengan metenteng-metenteng, apalagi ngebrok-ngebrok, Anda diamin. Lah terus piye, gitu aja. Lah mau gimana lagi? Tapi kalau deskol tidak menggunakan tekanan verbal, ya memang saya saat ini belum bisa. Ingat Pak, kewajiban Pak, dan sebagainya.
apalagi selain kewajiban. Bapak ini berarti memang niatnya tidak ingin membayar. Ya sudah, kalau itu opini Anda, apalagi itu kalau silent is cool atau bicara adalah mas. Diam adalah mas. Jadi Anda tidak perlu agresif, Anda cukup pasif. Ya wis, tak apa-apa kalau itu pendapatnya Bapak. Dan Anda tidak perlu menggunakan strategi jurus-jurus yang menggunakan klausul undang-undang ketika mereka tidak keluar dari aturan main. Anda cukup ketika dia mulai membentak, berarti tekanan verbal, Pak, sudah baca belum surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP 8C? Bapak ini menggunakan tekanan pengancaman, tekanan verbal, itu aja. Itu yang namanya kalau saya bicara diam adalah emas, hanya counter itu saja. Dan lainnya itu apalagi oh ibu nanti tak telepon anaknya. Ya sudah, Anda sudah melanggar ini, hanya itu saja. Jadi nanti dengan adanya topik simulasi dialog dengan kolektor ini, nanti akan Anda mulai step by step meningkat. Baik itu nyali, baik itu kepiawaian Anda dalam melakukan jawaban. Tapi intinya strategi diam adalah emas ini adalah strategi jitu bagi pemula. Anda hanya mengcounternya, ya realitasnya saya begitu. Recovery aja, reschedule tidak mau. Lah terus maunya apa? Maunya nanti ketika saya sudah punya dana, saya akan datang ke tempat bank di mana saya sedang menunggak untuk melakukan pembayaran. Nah, begitu saja. Dan ketika mereka masih kepengen berjajat cuat, Anda hanya pasif mendengarkan. Tapi jika Anda sudah melihat video saya tentang menawarkan teror bully dari kolektor, berarti Anda sebagai pendengar tapi itu tidak mempan masuk. Tapi ketika mereka mulai, karena aturan surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 ini tidak ada kata-kata penagihan tidak boleh dilakukan dengan cara membuli. Nah, ini tidak tercantum. Jadi kita tidak bisa untuk mengalihkan atau memperingatkan kolektor jangan membuli. Itu tidak beda, karena hanya bersifat mempermalukan pemegang kartu kredit. Artinya kalau dia menelpon orang lain, atau katakanlah ketika debt call datang di rumah kita sengaja teriak-teriak supaya tetangga-tetangga dengar, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi yang membuli ini tidak masuk dalam aturan, tidak tertata di aturan penagihan di surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Itu yang saya ungkapkan untuk diam adalah mas. Tapi begitu dia membentak-bentak, tekanan verbal, entah itu debt call, entah itu desk call, khususnya debt call, pakai tekanan fisik, Anda bilang, Pak, Anda telah melanggar aturan penagihan di surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17, dilarang melakukan tekanan verbal, ancaman, tekanan fisik. Terus ketika dia mengancam mau menelpon, ya silahkan Bu, Anda telah melanggar surat edaran Bank Indonesia, misalkan desk call-nya perempuan nomor 8.C4, melakukan penagihan kepada bukan pemegang kartu kreditnya, dan itu juga melanggar nomor 2 atau 3 itu yang bersifat ingin mempermalukan.
Dan kalau itu Anda lakukan, saya akan somasi. Katakan itu, selanjutnya Anda hanya diam. Mereka mau berjajar cuat, apalagi? Oh, itu opini Anda, boleh. Sudah, sampai dia berjajar cuatnya seberapa lama terserah mereka yang dimaui. Dan ketika frekuensi bicaranya mereka sudah kelelahan, kehabisan energi, Anda bilang, masih ada yang mau ditambahkan, Bu? Gitu. Dan nanti detailnya akan saya bahas di simulasi dialog. Itu untuk diam adalah emas. Dan untuk bicara adalah berlian, ini sangat cocok bagi orang-orang yang sudah mengalami gagal bayar atau menunggak utang cukup lama dan sudah mentrain jam terbang untuk metode diam adalah emas sudah cukup. Nah, ini barulah bicara adalah berlian, ini adalah yang sangat tepat untuk digunakan. Tapi juga tidak sangat tepat jika Anda yang sebagai card holder atau pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet, yang lebih agresif, itu juga tidak baik. Cuman saya katakan tidak lain tidak bukan untuk downgrade, tapi ketika Anda bisa menjawab tepat, Anda agresif, Anda counter yang Anda ucapkan itu bagus, dahsyat, keuntungannya tidak lain tidak bukan adalah nanti ketika Anda menawar, ketika Anda sudah punya dana, menawar itu akan lebih mudah. Dan keuntungannya, frekuensi Anda di telepon kolektor, desk call, frekuensi Anda didatangi oleh debt call akan berkurang ketika Anda agresif. Agresif tidak artinya Anda temperamen, tidak artinya Anda arogan, tidak artinya Anda, kalau bahasa Jawanya, berangasan. Jadi inilah video yang saya buat, bahwa ada dua strategi dan yang paling bagus adalah bisa mengkombinasi. Ketika Anda pemegang kartu kredit yang saat ini sedang macet awal, menu Anda beberapa saja yang harus Anda bicara adalah emas. Saat ini saya belum ingin membayar hutang. Terus ketika kapan? Jawab, ketika saya sudah siap dana, saya akan datang ke tempat bank yang saat ini kartunya sedang masih menunggak. Dan selanjutnya, ketika mereka dalam melancarkan dialog itu ada pelanggaran surat edaran Bank Indonesia nomor 14/17, Anda harus mengcounter, karena ini harus melek hukum. Pak, jangan tak marah-marah, jangan bentak-bentak ya. Bapak ini sudah diatur tidak boleh begitu, tidak boleh menggunakan kata verbal. Kalau Anda ngeyel, Anda akan saya somasi. Itu wajib Anda katakan. Mau nelfon ini silahkan, itu juga akan saya somasi. Melanggar surat edaran Bank Indonesia nomor 8C4, 8C2, mempermalukan. Itu saja yang menu yang untuk diam adalah emas. Jadi diam adalah emas tidak artinya Anda mematung, tapi Anda yang pasif mendengarkan bola-bola panas dari kolektor sampai akhirnya cacat coat dari kolektor itu capai sendiri, dan Anda harus mengakhiri dengan sukacita. Sudah capek, mau nelpon lagi, setiap kali Anda mau nelpon, setiap kali Anda mau datang, saya sambut dengan sukacita. Itu yang diam adalah emas. Dan yang untuk strategi bicara adalah berlian. Kalau Anda belum ada jam terbang tinggi, tolong itu jangan dilakukan dulu. Karena kalau bicara adalah berlian, satu kali omongan kolektor Anda jawab bisa 1 atau 2 kali.
Satu dialog bisa Anda balas dengan satu atau dua dialog. Jadi Anda lebih agresif, tapi itu keuntungannya sangat besar. Ketika Anda bisa menerapkan strategi tersebut, bicara adalah berlian dan mereka tidak bisa berkata-kata lagi karena apa? Entah dia mau mengkibuli, menakut-nakuti, entah itu membuli, itu tidak mempan sama sekali. Bisa Anda counter semua, mereka akan malas menelpon Anda. Tidak ada lagi strategi. Mau nelpon orang lain, ganggu orang lain, somasi benar-benar. Dan nanti efeknya dahsyat. Dan setelah itu tidak ada lagi senjata, ya sudah. Frekuensinya akan berkurang. Itu jika Anda menggunakan bicara adalah berlian ketika Anda sudah cukup menguasai strategi berdialog dengan kolektor. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Anda bisa mengerti apa yang saya katakan, dan nanti minggu depan kita akan mulai bertemu, menepati janji saya untuk cara rally panjang berdialog dengan kolektor, baik itu deep call baik itu desk call, dengan topik atau tema atau judul simulasi dialog dengan kolektor episode yang pertama. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.